Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Jamaah TV Dakwah Al-Suruh yang sama berbahagia, orang baik dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan menuju kepada kampung akhirat dengan kebahagiaan yang kita inginkan, masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit mengupas terkait 5 syarat bagi seseorang ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin yang sama berbahagia, dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa manakala seseorang di antara kita ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia memperbaiki peningkatan kualitas iman, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 telah memberikan ketegasan dan gambaran kepada kita, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia kepada kaum laki-laki maupun kaum perempuan apabila mereka dalam kondisi beriman, kemudian mereka mampu melakukan amal-amal saleh. Lalu yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini selalu senantiasa menjadi bahagia, maka kita kedepankan berprasangka baik kepada Allah terhadap apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Ana inni dhanni abdi bihi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi ketika kita berprasangka baik terhadap apa yang Allah timpahkan, Allah berikan kepada diri kita, baik itu tentang kebahagiaan hidup kita ataukah tentang musibah, cobaan yang Allah berikan kepada diri kita, ketika kita mengedepankan prasangka baik terhadap kejadian-kejadian tersebut, maka akan hadir kebahagiaan yang sempurna bagi diri kita. Maka ketika manusia itu mau bahagia, manusia itu mau senang, manusia itu mau sukses, maka dia harus tetap mempunyai prasangka baik kepada Allah terhadap apa yang telah Allah takdirkan dalam perjalanan kehidupannya. Lalu yang ketiga, dia harus selalu senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini akan memberikan ketenangan kepada diri kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub, bahwa sesungguhnya dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ada 2 kalimat yang sangat ringan pada lisan manusia, tetapi kalau mereka konsisten menzikirkan kalimat tersebut, maka yang pertama, Allah akan memberatkan timbangan amal kebaikan mereka kelak di akhirat. Lalu yang kedua, Allah akan mendatangkan kasih sayang kepada diri mereka. Kalimat apa yang harus kita baca dan membasahi lisan kita untuk berzikir? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Kemudian yang keempat, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hidup dunia maupun akhirat, maka banyak-banyaklah kita menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab Nabi SAW menegaskan, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan pernah ada iman salah seorang di antara kita ketika kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita diperintahkan untuk menyiapkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama.
Sebab dengan menuntut ilmu agama, Allah akan timpahkan, Allah akan berikan kepada diri kita kebaikan-kebaikan yang mengantarkan diri kita untuk semakin baik dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Kemudian inilah salah satu jalan yang sadar ataupun tidak sadar kita telah membangun jembatan-jembatan yang akan memberikan kesuksesan kepada kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang dia itu sibuk dengan pekerjaan dunia, namun dia masih mempunyai waktu untuk dia pakai dalam rangka menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya untuk melangkahkan kakinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 5 syarat ini mudah-mudahan kita mampu mengerjakan, melakukannya dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi makhluk sa'id fid dunya wa sa'id fil akhirah. Bahagia dunia kita dapatkan, kembali ke akhirat kita pun menjadi lebih berbahagia karena berbondong-bondong masuk ke surganya Allah dan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkahi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa tampil bahwa hari ini kita harus lebih baik amalnya daripada hari kemarin, dan hari esok akan jauh lebih baik amal kita daripada hari ini dan hari kemarin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.